dan mendapat SK CPNS-nya sejak Maret 2019 yang lalu. Lalu sesuai ketentuan PP 17/2020 tentang manajemen PNS, maka orientasinya mereka itu sudah berubah. Sebelumnya 2 tahun, tapi berubah menjadi 1 tahun, dan sekarang saatnya mereka harus menerima SK. Nah, ketentuannya setelah terima SK kan kita harus mengangkat sumpah, mengangkat sumpah dan janji untuk kemudian bisa sempurna menjadi seorang PNS. Pejabat fungsional yang dilantik tadi bagaimana? Kalau pejabat fungsional itu mereka ada 112 orang tadi ya, pejabat fungsional. Kalau formasi umum tadi 219. Nah, pejabat fungsionalnya itu mereka karena fungsional tertentu. Ada dokter, ada perencana, ada auditor, ada apa lagi tadi? Ada beberapa pejabat fungsional tertentu yang tadi ditetapkan, dilantik. Kemudian dia ini kan menjadi auditor pertama ya, auditor pertama. Nanti tahapannya itu kan ada kalau sesuai ketentuannya. Auditor pertama, lalu madya, kemudian naik sampai dengan auditor utama. Itu untuk mencapai jenjang karir itu dia harus memenuhi angka kredit tertentu ya. Sehingga tadi dalam arahan Bupati kita minta supaya mereka benar-benar memahami tugas sebagai fungsionalnya itu untuk kemudian menerjemahkan ke dalam angka kreditnya. Nanti angka kredit dievaluasi oleh tim penilai angka kredit. Oke, setujui untuk diproses ke instansi pembinaan tingkat pusat untuk kenaikan pangkat. Pantauan kami hari ini terlihat satu peserta tiba-tiba terjatuh di ruang. Mungkin ada pernyataan dari Polsek. Ya, beliau mungkin karena dalam keadaan gitu ya. Kalau saya lihat tadi, saya belum tanya itu apakah benar-benar ibu hamil apa bukan. Tadi saya lihat kelihatan ibu hamil itu, ibu hamil, sehingga kalau ibu hamil dipaksa berdiri sekian jam ya pasti berpengaruh kan. Jadi dia tidak siap. Saya pikir di awal-awal saya kira tidak ada peserta yang punya kelainan khusus atau tidak ada peserta yang sakit atau hamil, itu tidak disampaikan, sehingga semua tadi dipaksa berdiri semuanya, mulai dari pelantikan, pengambilan sumpah janji sampai dengan mendengar arahan Bupati tadi. Makanya dia mungkin terlalu lama akhirnya dia gelap mata kayaknya, tadi pusing sehingga dia jatuh. Proses hari ini sudah mengikuti standar protokol kesehatan? Ya, hari ini standar protokol kesehatan. Hanya tadi kapasitas tampungnya kan kita lihat padat sekali ya, padat sekali. Kita punya aulanya seperti itu. Nah, makanya pelantikan fungsional kita duluan, pengambilan sumpah. Setelah itu baru umum. Kemudian karena arahan Bupati ini penting menurut kami, sehingga kita minta supaya mereka wajib mengikuti semuanya, sehingga dipaksa masuk tadi. Nah, kalau seandainya ditata secara baik lagi, maka pasti lebih bagus kan ada tenda di luar, ada satu tenda di luar, kemudian ada screen ya, layar monitor, sehingga tidak terlalu berdesak-desak. Nah, ini karena waktu padat mungkin ya, tapi masker dengan cuci tangan itu tetap dia diterapkan tadi. Pak Sekda, terkait harapan dari Pak Sekda untuk 219 yang baru dilantik. Begini, tadi dalam arahan itu kita menekankan 3 aspek penting dalam pengembangan kepribadian, pengembangan kualitas SDM-nya. Itu pertama kan baik kaitan dengan aspek kognitif. Kognitif, bagaimana dia meningkatkan pengetahuan teknis, pengetahuan umum, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan tusinya. Demikian juga dia harus mampu mengikuti perkembangan regulasi, karena penyelenggaraan pemerintahan ini kan berbasis aturan. Nah, dia misalnya ditugaskan di suatu instansi, dia harus pahami urusan apa yang menjadi urusan instansi itu dan kewenangan serta tusinya,
kemudian bongkar bangkir aturan mulai dari undang-undang sampai kepada peraturan daerah, bahkan peraturan bupati dan keputusan operasional lainnya. Nah, untuk menjadi guidance dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, tidak hanya dia aspek kognitifnya yang dikembangkan, tapi afektifnya. Nah, afeksi ini kan berkaitan dengan perilaku, sikap. Bagaimana dia mampu merespon, bagaimana dia mampu memahami semua ilmu, semua aturan yang sudah dia gali tadi, untuk kemudian dia siap aplikasikan, implementasikan dalam aspek psikomotorik. Gitu. Jadi 3 aspek ini yang berkaitan tadi menjadi penekanan. Nah, kalau mereka dengar baik-baik dan mampu, hanya itu saya kira organisasi akan berjalan dengan baik. Karena intinya adalah bagaimana kualitas pelayanan publik itu kita tingkatkan. Penyelenggaraan pemerintahan kan yang paling utama di atas itu adalah bagaimana kualitas pelayanan publik. Kalau masih ada keluhan, itu segera disintesa, dianalisis apa masalahnya, biar kita perbaiki aspek manajerial, aspek pelayanan lainnya. Mungkin itu 3 hal yang menjadi tekanan kepada mereka tadi. Hasil.